Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita selalu Ia nyatakan. Pada malam hari ini, kembali kita akan mendengarkan renungan malam edisi hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 berdasarkan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-28 ya, di bawah judul perikop Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Bapak Ibu, silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur hari ini Tuhan boleh menyertai setiap langkah juang kami. Tuhan telah memberkati setiap perjuangan kami, setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan telah memberikan kami berkat. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Sungguh hal yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan lakukan dalam hidup kami hari ini. Pada malam hari ini kami bersatu hati ingin mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, maka terungkaplah kehendak Tuhan, maka boleh jadilah apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap telinga yang akan mendengarkan, supaya kami boleh bersama-sama bergerak untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema perenungan malam kita pada malam hari ini yaitu berbagi berkat. Saya hanya membaca pada satu ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita hendak berbagi kepada orang, tentu kita punya prinsip ya. Ada yang punya prinsip nanti berbagi kalau orang sudah berbagi dengan dia. Kalau ada orang lain sudah berbagi dengan dia, maka dia punya prinsip, oh nanti ketika orang sudah berbagi dengan saya akan berbagi dengan dia. Maka dia merasa bahwa dia berutang budi dengan orang lain. Ada juga yang punya prinsip hanya menerima dari orang lain tanpa berbalik memberikan kepada orang lain. Ada juga yang punya prinsip berbagi kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, saya kira Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mengerti, sudah tahu tentang berkat ya. Kita masuk dalam pemahaman berkat adalah karunia Tuhan yang berbicara tentang kebaikan dalam hidup manusia ya. Berkat bisa juga berupa doa restu yang juga berpengaruh baik bagi kehidupan manusia. Berkat juga bisa berupa makanan dan sebagainya. Berkat juga berupa ya mendatangkan kebaikan. Berkat juga bisa berupa finansial ya. Lalu pertanyaannya bagi kita sekalian, bagaimana sikap kita kalau kita berbagi berkat kepada orang-orang ya, sesama kita? Yang pertama, sikap kita yang harus kita lakukan adalah kita memberi kepada orang lain dengan rasa sukacita, tidak dengan sedih hati, tidak dengan kecewa ya, tetapi dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan.
Kemudian sikap yang kedua yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita dalam berbagi adalah dengan penuh kerelaan, rela hati, ikhlas, ya, tidak dengan paksaan. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah bahwa kita memberi itu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari orang yang kita berikan. Ya. Selanjutnya, sikap yang selanjutnya adalah kita tanamkan di dalam diri kita bahwa berkat yang kita berikan kepada orang yang kita tolong adalah berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang yang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah seorang yang kaya sejati. Ya. Pikirkan, kalau kita memberi, ya, biasanya ada orang yang berpikir demikian. Kalau kita memberi berarti uangku berkurang. Untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Apalagi kalau kita berbagi dengan orang lain. Menjadi orang yang tidak mampu. Ya, karena jangan berpikir demikian, ya. Tapi mari kita berpikir, ya. Kita memberi justru karena kita menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan berkat yang berasal daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 yang mengatakan demikian. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, memberi juga menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan berkat daripada Tuhan. Kalau kita hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, artinya kita mau berbagi kepada orang lain. Berbagi bukan menunggu karena kita harus menunggu balasan nanti kita akan dibalas oleh orang lain, meminta imbalannya. Tetapi berilah dengan ikhlas, dengan sukacita kepada orang lain. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Kita tidak akan pernah kesulitan. Tuhan pasti akan memberikan pelepasan sehingga kita mampu menghadapi kesulitan karena kita sudah berbagi berkat kepada orang lain. Tuhan telah menyediakan berkat, artinya kita juga terbuka menyediakan dan berbagi berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami boleh berbagi berkat kepada sesama kami. Tentu kami boleh berbagi berkat bukan karena kami hebat kuat, tetapi karena Tuhan yang memberikan berkat dalam hidup kami. Mampukan kami boleh berbagi berkat dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan, tanpa harus meminta imbalan. Biarkan kami boleh mensyukuri berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami dengan kami berbagi kepada orang yang di sekitar kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada. Diberikan kami kesehatan, kekuatan, keyakinan, percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Yang patah semangat, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penghiburan kepada saudara kami yang merasa kesedihan dan duka cita. Tuhan menguatkan kami di tengah segala pergumulan, ujian dan tantangan hidup ini. Ajarkan kami untuk tetap kami berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami ingin tidur, beristirahat dari segala jerih lelah kami. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, yang melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bangunkan kami besok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Ini suruh doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.